kehidupan secara menyeluruh. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dengan gamblang merespons sebuah prank. Kalau zaman sekarang istilahnya ada prank, jebakan. Dikerjain. Orang-orang Farisi bahkan mengutus pengikut-pengikutnya dan juga bersama orang Herodian. Orang Herodian adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah kehidupan raja dan pengikut-pengikut kekaisaran. Seringkali mereka bersekutu, bersepaham dengan golongan Farisi yang sangat kuat sekali dan menganggap dirinya yang paling tahu berbagai hal tentang kitab suci Allah Yahweh di konteks Perjanjian Lama, dan juga bagian kemudian ini didorong untuk menghancurkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bertanya, boleh enggak bayar pajak kepada kaisar? Oh, ini sangat kontekstual juga untuk hari kita sekarang ini, bukan? Pajak. Seringkali kita bersungut-sungut, berkeluh juga tentang itu. Tapi refleksinya apa? Perhatikan. Matius 22, 15-22 ini, itu bagian yang kuat tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan, mengelola sebetulnya. Akan penghormatan, akan kekuasaan, akan kemampuan yang Tuhan beri, anugerah berkat-berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Kalau ini tidak diberlakukan, saya langsung saja dengan bulan keluarga kita menghayati akan keluarga dan berkeluarga saat ini, indah sekali. Seringkali bisa menjadi kepleset dan kita terbawa arus untuk saling membenarkan diri satu dengan yang lain. Akhirnya tidak bisa respect, nggak bisa untuk menghormati. Suami menuduh istri, istri mengklaim demo kepada suaminya. Anda ngerti apa yang sedang saya maknakan hari ini, minggu ini. Ini berlaku juga dengan sosial kehidupan kita hari-hari sekarang. Tidak hanya Indonesia loh, tapi dunia global. Even di tengah pandemi sekarang, makin saling digedor, digoda untuk menganggap dirinya yang paling hebat, paling benar, paling berkuasa, paling mulia, paling suci. Dan orang lain tidak. Ada bullying secara sosial, ada KDRT, ada kekerasan yang terjadi terus-menerus. Ini dipantulkan oleh Tuhan Yesus, lihat ayatnya yang ke-21 tadi. Jawab mereka. Yesus mengajak orang-orang yang ngeprank dia itu, yang ngejebak itu, ya, golongan Farisi Herodian itu, untuk menjawab sendiri. Ini sebuah pedagog luar biasa. Jawab mereka, jawab orang-orang yang menggoda dan mencobai Yesus, gambar dan tulisan kaisar. Ketika Yesus bertanya tentang logam dinar itu, Yesus menimpali. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib. Garis bawahi, maknai sekali lagi. Wajib kamu berikan kepada kaisar dan, oh ini indah sekali, kepada Allah apa yang, apa Bapak Ibu? Yes. Wajib kamu berikan kepada Allah. Saya langsung saja pegang poin pertama. Yuk sama-sama kita mengelola kekuasaan, mengelola kehormatan, mengelola bagian yang Tuhan beri sebagai kemampuan yang Tuhan beri pada pribadi lepas pribadi, pada posisi tiap Anda, saya, suami kita, istri kita, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak. Kadangkala kita banyak dan lebih banyak belajar dari anak-anak kita. Ya, ibadah GKI Maleo Raya ini saya takjub, izinkan. Dan bukan untuk kesombongan, kalau Rasul Paulus mengatakan ini untuk kebanggaan Tuhan.
banyak sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini, anak-anak muda yang terlibat. Kawan-kawan muda, keren. Ya. Ini bukti bahwa kita tidak dilihat lagi atas durasi usia, bukan? Tapi sungguh-sungguh kita punya posisi masing-masing yang dihargai dengan kuat. Muda, tua, di dalam seluruh kemampuan, pengalaman, dilarang seluruh skill, talent kita masing-masing. Tapi perhatikan, baik usia, baik gender, laki-laki, perempuan, baik apapun jabatan fungsional Anda dalam tugas pekerjaan, dinasmu, bisnis, dagang yang Anda lakukan, bentukan bagaimanapun dengan tantangan ekonomi sekarang, lakukan itu dengan KASIH. Ini hormat yang paling optimal. Penghormatan ilahi sekaligus kunci untuk keluarga kita dan keluarga besar. Lihat gambar PPT yang kita boleh lihat ini. Ada saya kasih gambar juga gedung gereja GKI Malio Raya kita. Kuncinya adalah keluarga, sel terkecil dari keluarga besar kita. Siapa? Keluarga Anda. Kunci lebih dalam lagi adalah dalam kesehatian untuk saling mencintai, menghargai posisi, kemampuan, kekuasaan, mengelola akan saling mencintai, mengasihi dengan hormat dan dibawa kepada kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kalau berangkat dari teks Matius dan kemudian coba kita giring pemaknaan kognitif tapi juga ilahi spiritual kita, hati kita dengan pembacaan yang lain dalam leksionari kita, konteks perjanjian lama khususnya. Nanti kita lihat Yesaya, tetapi kita dapat yang kedua. Apa itu? Bahwa kekuasaannya Tuhan sajalah yang terutama. Hormat, sembah hanya kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat yang paling berat, penindasan, penyakit, dan berbagai ancaman apapun dalam pandemi kita sekarang ini. Mari kita lihat Yesaya. Ini konteks kita tadi baca, Yesaya 45. Yesaya 45 ayatnya yang ke-6. Yesaya 45 ayatnya yang ke-6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang indah, tidak ada yang bermakna, tidak ada yang layak dan pantas lebih lagi selain di dalam Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kemutlakan cinta kasih, penghormatan sembah kita akan kekuatan kekuasaan Tuhan. Inilah yang memampukan kita akhirnya bisa jadi keluarga-keluarga yang tidak hanya saling mencintai, menikmati kehadiran Tuhan bahwa Dia selalu dekat karena ada orang-orang terdekat, tapi kita sekeluarga ya, papa, mama, papi, mami, dedi, mami, ya, opung doli, opung boru, eyang kung, eyang putri, oma, opa, cucu, keponakan, ya, menantu, anak, kita seperti direngkuh, dipeluk sama Tuhan Yesus. Dan ini yang paling dibutuhkan, bukan sekarang ini. Bukan untuk dihormati, tapi saling respect. Karena mengandalkan kekuatan berkat kuasa dari Tuhan. Sehingga ada puji-pujian. Sehingga ada kemuliaan yang naik pada Tuhan. Bapak Ibu, sekarang banyak dari kita, ngaku deh ya, saya suka cita dengan ini. Kenapa? Senang sekali kalau lihat jemaat itu tiba-tiba bakat-bakat terpendamnya muncul. Benar?
Tiba-tiba ada yang jadi koki, ya, chef, dan betul-betul nggak kalah, ya. Saya tiba-tiba dapat kiriman, waduh seneng banget itu, ya. Ya, betul, ini serius, dengan tulus. Karena, rupanya bisa ya ibu itu. Bahkan ada bapak yang jago masak, ada teman muda yang tiba-tiba lukisannya luar biasa. Dia melukis, ya. Nah, singkatnya, selain banyak hal apapun, di tengah pandemi ini kekuasaan, hormat yang Tuhan berikan, saya mencipta lagu, beberapa lagu Bapak Saudara. Bukan soal lusindonya, tapi izinkan kesempatan ini kita memaknai satu lagu yang saya ciptakan salah satunya, dan ini mengena dengan tematik kita tentang keluarga, dan saya mau Anda merefleksikan bagian kedua dan sebelum kita ke terakhir ketiga dengan memaknai cuplikan lagu ini. Cuplikan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dan multimedia ikuti saja khotbah saya. Itu seperti di bacaan kita dalam bagian Mazmur, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita buka Mazmur 96. Jadi refleksi tadi, lagu tadi mengajak untuk kita menaikkan posisi yang terutama hanyalah Dia. Dan lihat, ini Pemazmur 96 ayat 2-4. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi ini cara kita untuk menghormati kekuatan kekuasaan Tuhan. Hari ke hari menyanyi memuji Tuhan. Dan menyanyi itu lewat tingkah laku juga mengabarkan dengan perbuatan nyata keselamatan bagi banyak orang. Saya teruskan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kepada semua orang maksudnya itu. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kalau Dia lebih dahsyat daripada segala Allah, maka apapun, seberat apapun, sesulit apapun pergumulan kita di tengah pandemi ini, ya, mengharapkan berbagai jalan keluar, solusi dari Tuhan kepada para ahli medis, ahli-ahli yang lain, pemerintah di seluruh negara. Kita doa terus untuk pemulihan Indonesia kita, seluruh bangsa rakyat kita, keluarga kita. Menjelang kita sebentar lagi masuk di bulan Christmas, Natal, tahun baru akan kita jelang lagi. Waktu 7-8 bulan sudah kita lewati. Ingat, ini memantapkan bahwa ada kuasa yang menemani kita sesulit apapun. Makin berat, makin harus jadi teladan. Makin sulit tantangan. GKI Maleo Raya, seluruh gereja Tuhan,
harus makin menampakkan cinta, kasih, hormat kepada Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ini yang terakhir, ketiga. Kuasa untuk menjadi teladan. Hal yang jelas adalah 3M, 4M. Ya, gambar ini kita ketemu di mana-mana. Ya, mencuci tangan, pakai masker. Saya karena berkhotbah nanti pakai lagi ya, masker maupun face shield. Tetapi kami tidak akan jera-jera. Kita akan saling mengingatkan dengan kasih. Selain masker, cuci tangan, physical distancing, betul. Tapi ingat juga nutrisi. Makan makanan yang sehat, bergizi, itu power dari Tuhan, itu kekuatan dari Tuhan. Dan bersyukurlah untuk makanan, sesederhana pun apapun di meja makan kita. Di meja makan keluarga Anda masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Percaya dan maknai walaupun makanan minuman sangat sederhana di meja makan keluarga kita. Ada tangan Allah dalam Kristus dan urapan Roh Kudus dengan kuasanya memberkati keluargamu. Jasmani maupun rohani. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. 1 Tesalonika mengatakan demikian. 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Perhatikan. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Jadi digabung bahkan sekarang ada kata telah, ada kata teladan. Telah, teladan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Di wilayah Makedonia dan Akhaya. Makedonia dan Akhaya itu seperti pelabuhan, ya, bagian niaga. Semua orang ada di sana. Artinya bahwa tersiar luas kepada siapapun. Karena dari antara kamu firman Tuhan, perhatikan, bergema. Jadi seperti batu kecil yang dilempar di air yang tenang, pup, ada riak, ada gema. Yang harus jadi teladan dan terus memengaruhi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Makin bergumul, makin menyembah Tuhan, makin berjuang dalam pandemi, makin naikkan syukur dan melayani mengasihi sesama. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus bilang begini, udah deh gak usah banyak ngomong lagi deh kita. Semuanya sudah kalian perbuat. Tapi kita cek and recheck bagian terakhir ini. Coba lihat gambar ini Bapak Ibu. Ini bagus sekali, saya temukan di internet. Apakah menyelesaikan khotbah, firman, perenungan, ibadah kita yang indah dalam keluarga besar kita. Cinta kasih dalam hati kita masih full tank. Atau udah agak-agak ya, jenuh, karena pakai masker terus, harus semprot terus, harus cuci tangan terus, harus menjaga keselamatan diri, sebetulnya itu menjaga keselamatan keluarga, dan banyak orang sudah mulai jenuh dan berkeluh dan kemudian mulai agak setengah-setengah cinta kasihmu, penghormatanmu pada kuasa Tuhan. Dan mudah-mudahan saya berdoa tidak sampai kepada empty, sampai kosong. Jangan sampai. Saya kasih 2S, kita pegang 2S yang sangat dibutuhkan. Dalam perjalanan pastoral penggembalaan kami pendeta-pendeta, saya salah satunya ingin memantulkan ini. Perhatikan. Lakukan 2S. Selain 4M, 3M, 5M tadi. Supaya gampang diingat. Nyatakan semangatmu dalam kasih kuat Tuhan. Yang kedua, dalam segala hal bersyukur. Sukacita. Karena tidak ada keluarga yang bisa jadi saluran berkat garam dan terang dunia kalau dia tidak sendiri dulu bersemangat bersukacita seberat apapun. Jadi ada grace of giving, ada kasih yang terus akan kita terima balik dan kemudian akan menjadi harum
bagi kemuliaan, kekuasaan, hormat kita kepada Tuhan. Selamat menghadirkan hormat, cinta, kasih kepada Tuhan dalam hidupmu. Selamat saling respect, menghormati antar keluarga. Selamat mengelola kemampuan, kekuasaan, skill, talenta, dan apapun juga. Ya, selamat untuk berkuasa menjadi keluarga teladan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.